Hai, dengan saya Diki Rahmana. Di video kali ini saya akan membahas keadaan Luna sekarang. Oke guys, ini disclaimer dulu. Di video ini tidak ada ajakan untuk beli atau menjual aset tertentu. Kalian tentunya harus riset secara mandiri dan jangan FOMO. Oke, Luna sekarang sudah mempunyai token airdrop yang bernama Luna. Nah, sebelumnya Luna ini di rebranded atau berganti nama menjadi Terra Classic. Nah, harganya stabil di antara Rp1 ya guys. Nah, di sini kita bisa lihat nih harga Luna mulai hari ini udah beberapa hari itu udah mulai stabil di antara angka Rp1. Terus dia itu membuat yang namanya token baru yang namanya Terra. Nah, Terra ini dia adalah token airdrop ya. Kita bisa lihat dari Twitter dari Terra sendiri, yaitu satu block of the brand now Terra blockchain. Nah, di mana Terra sendiri blockchain yang telah baru dibuat di Phoenix 1 resmi diproduksi pada jam 6 UTC pada 28 Mei kemarin ya. Terus kita lihat ya dari Twitter Luna sendiri. Terus mereka yang memenuhi syarat untuk Luna airdrop dapat melihat saldo dompet mereka di rantai baru dengan memilih jaringan Phoenix di ekstensi browser Terra Station mereka. Nah, ini token Luna ini yang baru ini adalah token airdrop. Nah, kalian harus objektif ya guys. Bila mana ada token airdrop, itu seseorang kalau sudah dapat tokennya otomatis di mindset mereka nggak akan mungkin dia akan hold, langsung dia akan jual. Karena apa? Airdrop itu kebanyakan token yang nggak bertahan lama. Nah, airdrop sendiri adalah token dimana beberapa waktu ke depan itu mungkin orang akan semuanya mayoritas ingin menjual, mau nggak mau itu airdrop seperti itu. Contohnya seperti token NXT yang dulu airdropan dengan Ignis. Ignis adalah airdropan dari token NXT. Nah, ketika Ignis sudah dapat oleh orang-orang punya mindset untuk menjual semua, akhirnya Ignis jatuh dan NXT pun ikut jatuh. Oke, ini dari Terra Luna sendiri ya. Tapi untuk kedepannya project yang dijalankan Luna itu apa? Kita tunggu aja. Bentar ya. Kita akan cek satu-satu. Pengguna dapat melakukan banyak hal dengan cairan mereka Luna, termasuk mempertaruhkannya di Terra Station ke validator pilihan mereka untuk mendapatkan hadiah dan berpartisipasi dalam keputusan tata kelola. Menggunakannya di dApps saat diluncurkan atau memperdagangkan di bursa. Oke, mungkin Luna ini ya kedepannya mungkin akan melakukan fitur staking dan juga kita bisa melihat bagaimana koin Luna itu divalidasi dan mendapatkan rewardnya yang banyak. Tapi apakah program-program dari Luna ini apakah menarik? Kita lihat dulu. Karena Terra 2.0 adalah rantai baru dan bukan garpu, dApps dari Terra Classic perlu diluncurkan kembali pada rantai baru. Nah, ini adalah bukan blockchain dari Luna yang baru ya. Ini adalah penerus atau dApps. Ini bukan hard fork atau ganti OS atau ganti sistem. Jadi ini adalah dApps dari Luna. Terus kita bahas untuk bagian Luna airdrop yang telah dipertaruhkan dan diberikan. Kunjungi aplikasi desktop Terra Station. Pastikan Anda telah memilih Phoenix 1 sebagai jaringan Anda. Klik pada tab pasak untuk melihat saldo taruhan Anda dan validator mana yang dipertaruhkan. Oke ya teman-teman, ini sudah jelas ya kalau Luna sendiri intinya ingin berbagi reward kepada pemegang Luna atau komunitas Luna. Dikarenakan Luna sendiri ini ingin membangun kembali atau merecover kembali dengan keadaan yang kemarin hancur dengan UST-nya. Nah, di sini ini ada kata stake atau kita mempertaruhkan. Ini kemungkinan Luna akan mengunggulkan program yang namanya dimana pengguna dapat melakukan staking dengan APY atau tingkat pengembalian yang sangat tinggi. Oke, selanjutnya, nah untuk vesting Luna, pengguna memiliki agensi untuk memutuskan validator mana yang mereka ingin pertaruhkan koin mereka, atau jika mereka ingin melanjutkan staking sama sekali untuk mendapatkan hadiah staking dan berpartisipasi dalam pemerintahan. Oke, udah jelas ya. Terus di sini ini dapat dicapai dengan mendelegasikan ulang atau dengan membatalkan pendelegasian, menunggu periode pelepasan ikatan selama 21 hari dan kemudian mendelegasikan lagi.
Oke, menurut saya developer Luna ini ingin membangun kembali dan membentuk komunitasnya supaya apa? Dia membuat program staking supaya orang itu percaya dengan token Luna atau koin Luna ini agar kedepannya itu oh iya token ini emang ada nilainya. Nah dari fungsi staking sendiri adalah sebuah di mana token itu sangat berharga. Misalkan sebuah developer mencetak sebuah koin. Nah, koin itu kan ada total supply dan sirkulasi yang beredar. Ketika total supply itu sudah banyak, maka harus dibutuhkan stake agar supply itu bisa berkurang. Nah, begitu ya teman-teman. Terus di ini saat Luna Anda dipertaruhkan dalam proses vesting, Anda akan mendapatkan imbalan taruhan yang dapat diklaim kapan saja. Oh iya, menurut saya ini mungkin Luna untuk program stakingnya mungkin dia fleksibel mungkin ya, yang dapat diklaim kapan saja. Ya mungkin fleksibel, mungkin tidak dikunci atau di lock beberapa bulan atau beberapa tahun. Hari ini menandai awal dari bab berikutnya untuk komunitas Terra. Satu di mana potensi kita tidak mengenal batas dan kreativitas kolektif kita dapat berkembang. Lunatics adalah komunitas Luna yang waktu itu terus saatnya membangun. Gambarnya roket. Oke. Ini ada keterangan juga nih. 2 dan 5. Pilih mainnet sebagai jaringan Anda, bukan Phoenix 1. Oke, ini juga ada yang komentar, ada yang pro dan juga kontra, tapi biasa guys. Oke, intinya Luna sendiri dia ingin membangun semua kesalahan yang berlalu itu, mulai dari airdrop dan program stake. Nah, ini kunjungi aplikasi desktop Terra Station, pastikan adalah milik Phoenix 1 sebagai jaringan Anda. Klik tab pasak untuk melihat saldo taruhan Anda dan validator mana yang dipertaruhkan. Oke, jadi gini ya guys. Ini kan Luna kemarin awal launching atau airdrop kemarin kan harga 258.000 dan beberapa hari, satu hari kayaknya ya, ini turun sampai sekitar 73.000. Nah, airdrop itu biasa guys. Airdrop itu ada yang berhasil, ada yang enggak. Jadi kita harus objektif. Mungkin kalau ini buat investasi ini agak berisiko sekali. Karena Luna dari kemarin tuh punya bad news atau berita yang buruk tentang UST-nya itu. Nah, UST itu yang dirugikan siapa? Investor guys. Investor sendiri itu kemarin yang menaruh uang di UST, misalkan dia nggak tahu kalau dia akan ada dumping yang besar-besaran, server otomatis lemot. Nah, akhirnya investor rugi. Karena apa? Investor rugi di UST-nya sekarang itu nilainya nggak setara dengan $1. Maka dari itu untuk kabar buruk dari Luna itu akan terkenang. Yang untuk kedepannya itu mungkin akan terkenang selamanya mungkin. Nah, apabila ini ada project ya, walaupun dia membangun dengan kabar buruknya itu adalah reputasi yang sudah jelek di koin Luna. Mungkin buat kalian ini saya tidak menyarankan untuk investasi di sini karena ini agak beresiko guys. Ini kasusnya seperti dulu waktu NXT ya. Koin NXT itu airdrop dengan koin Ignis. Jadi NXT itu dia membuat waro-waro atau sayembara kepada para komunitasnya, siapa yang nge-hot NXT itu nanti dapat airdropan token Ignis. Nah, ketika token Ignis itu udah launching, maka semua orang menjualnya dan akhirnya harganya jatuh. NXT dulu pernah menyentuh all time high sampai sekitar 45.000 guys. Maaf, sekitar segitu. Nah, di samping itu NXT juga dulu waktu sampai di puncak-puncak itu, orang itu mungkin banyak ada yang beli terbawa FOMO dan berita apapun. Nah, akhirnya setelah itu orang sudah menikmati hasil dan akhirnya mereka menjual semua airdropnya dan yang kena dampaknya adalah token NXT itu sendiri. Oke, itu penjelasan objektifnya gitu ya guys. Ini adalah token yang beresiko, mungkin kalian yang mau beli Terra Luna ini mendingan cari yang lain saja. Ini bukan saran investasi, mungkin ini beberapa tahun atau beberapa bulan mungkin kalau ada project yang mereka jalankan dengan serius dan perkembangan yang sangat mapan, mungkin ini bisa jadi saran investasi, tapi kalian harus tetap riset secara mandiri dan jangan FOMO. Oke, terima kasih.